Jadi apa namanya? Kalau discrete itu kaitannya dengan sigma, kalau continuous berkaitan dengan integral seperti itu. Sebentar. Jadi eh oke. Jadi kita lihat ya di situ ada tiga hal yang harus dipenuhi. Yang pertama bahwa fungsinya itu harus tak negatif. Kemudian yang kedua nilai total dari sigmanya adalah satu. Dan yang ketiga bahwa nilai peluangnya seperti itu. Jadi Pxx, y harus sama dengan Fx, y. Rasa seperti itu untuk definisi join. Kemudian kemarin kita sudah membahas contoh ini. Jadi kemarin itu kan kita sempat bingung kenapa kok ini bisa 00 karena di soal ini dijelaskan bahwa ada tiga pena biru, dua pena merah dan tiga pena hijau. Jadi kalau misalkan X itu didefinisikan sebagai variabel acak di mana banyaknya pulpen biru yang terpilih dan Y adalah banyaknya pulpen merah yang terpilih, maka kita bisa menemukan sebuah himpunan pasangan terurut yaitu S, Y di mana bisa 0,0 artinya 0 merah 0 biru. Jadi dua-duanya adalah hijau dan bisa 01, 10, 11, 02, 20 dan seterusnya. Nah, karena kita ingin mengambil dua pulpen dari 8 pulpen yang tersedia, maka nanti dibagi ruang sampelnya atau titik sebanyak titik sampelnya itu kombinasi 2 dari 8. Kemudian untuk fungsi fx, y-nya untuk nilai kejadiannya adalah kombinasi x dari 3, artinya dari 3 pulpen warna biru tadi, sorry, sorry, warna X tadi, ya betul, yang warna biru diambil di X, ya. Kemudian yang warna Y tadi warna mewakili warna merah. Dari 2 pulpen merah diambil Y pulpen, kemudian dari 3 pulpen hijau diambil 2 dikurang X dikurang Y. Artinya bahwa total X, Y, dan 2 min X min Y itu totalnya haruslah 2. Dengan demikian, apa namanya, itu adalah join PDF atau distribusi peluang gabungannya seperti itu. Jadi dalam dua variabel acak. Oke. Untuk yang kedua, ini diminta nilai dari peluang di daerah X plus Y lebih kecil sama dengan satu. Tentu untuk meraih X plus Y lebih kecil sama dengan satu itu terjadi di 00, 01, dan 10. Itu tinggal dimasukkan dalam rumus ini tadi yang Fx, Y tadi, maka akan ketemu nilainya seperti itu. Oke, eh ini kemarin sudah kita singgung sebenarnya. Nah, selanjutnya kita menyatakan dalam bentuk tabel, maka fungsi Fx, Y itu disebut juga fungsi apa ya, densitas gabungan. Kalau variabelnya itu kontinu, maka kita menggunakan integral ganda atau integral peubah dua, yaitu peubah X dan peubah Y. Ya, integralnya dari dalam keluar, seperti biasa kita mengintegralkan. Misalkan diberikan fungsi PDF gabungan sebagai berikut, yaitu fxy 2/5 2x plus 3y, di mana x-nya berada di interval 0, 1, sebagaimana y juga. Maka kita bisa memastikan bahwa dia itu adalah PDF jika memenuhi tiga kondisi tadi ya. Tiga kondisi yang pertama, nilai fungsinya tak negatif. Yang kedua, integral gandanya itu sama dengan satu. Dan yang ketiga, luasan daerahnya itu diwakili oleh nilai integral. Ya, kita diminta untuk verifikasi kasus kedua, maka kita buktikan saja bahwa nilai integralnya itu sama dengan satu. Rasa kalian sudah cukup terampil dalam menggunakan integral. Yang penting integralnya dari dalam keluar, dari dx ke dy. Dan terbukti di hasil akhir itu ketemu satu. Oke, kemudian yang kedua kita diminta menilai f untuk interval x 0 setengah, y seperempat setengah. Sama dimasukkan saja batasnya untuk yang x 0 setengah, yang y seperempat setengah. Diintegralkan seperti biasa, maka ketemulah 13% atau 13/100 itu. Nah, itu kita bahas, pernah kita bahas sebelumnya sebenarnya materi joint probability distribution ini pada pertemuan sebelumnya.
Mungkin yang baru adalah yang distribusi marginal. Yang marginal kita belum pernah bahas sama sekali. Mungkin di sini kita agak lambat. Sekarang apa itu distribusi marginal? Kalau distribusi join atau gabungan tadi itu berkaitan dengan dua variabel atau lebih ya, barangkali lebih karena variabelnya itu gabungan. Gabungan di sini itu bisa 2, 3, 4 variabel dan seterusnya. Maka marginal itu adalah yang bersifat sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi, itu biasanya kaitannya dengan fungsi parsial. Jadi misalkan the marginal distribution of x alone and y alone. Jadi bagaimana distribusi marginal dalam variabel x saja atau y saja, seperti itu. Maka kita bisa mendefinisikan gx yaitu jumlahan dari fungsi yang bergerak adalah nilai y-nya saja. Jadi kalau gx yang bergerak y-nya saja. Similar dengan itu, maka ketika kita fungsi dalam y, maka yang bergerak hanya x-nya saja. Jadi kx itu sama dengan adalah hx, hy ya, hy ini. Hy adalah jumlahan fungsi dalam indeks x yang bergerak. Dengan cara serupa, maka dalam kasus kontinu, maka gx itu adalah integral yang diintegralkan terhadap variabel dy. Jadi kalau x diintegralnya terhadap dy, kalau hy diintegralkan terhadap dx. Saya rasa itu serupa. Nah, kita amati kembali tabel sebelumnya tadi yang telah muncul, yaitu kita punya fxy, x-nya 012, y-nya 012 dengan nilai-nilai seperti di dalam tabel ini. Maka sebenarnya kita bisa mengamati tabel ini untuk membandingkan nilai dari distribusi marginalnya. Yang pertama, kita akan mencari untuk pengubah acak X. Maka kita dapat melihat nilai GX. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa GX itu adalah jumlahan sigma F di mana indeks Y-nya bergerak. Ya, indeks Y-nya yang digerakkan. Maka kita bisa menghitung GX yaitu G0. G0 itu artinya X-nya 0 terus tapi Y-nya selalu bergerak dari 0 ke 2. Maka kalau secara tabel kita melihat X-nya 0, tapi Y-nya dari 0, 1, 2. Maka 3 per 28, 3 per 14, per 28. Kalau di total, ketemulah nilai 5 per 14. Itu adalah G0. Serupa dengan itu G1 berarti X-nya 1 tapi Y-nya 0, 1, 2. Di total semua ketemulah nilai 15 per 28. Serupa dengan itu ketika kita ngitung G2, maka X-nya 2, Y-nya tetap 0, 1, 2. Jadi 3 per 28 tambah 0. Ya ketemulah 3 per 28. Nah itulah adalah fungsi dalam variabel X atau GX. Jadi GX itu outputnya adalah X-nya yang tetap tapi Y-nya selalu bergerak. Dan dihitung masing-masing X. X0, X1, X2. Seperti itu. Maka kita peroleh GX untuk X0 adalah 5 per 14. G1 15 per 28 dan X2 3 per 28. Dengan cara serupa ya. Tadi kalau GX itu melihatnya dari total yang bawah ini maka atau kolom total ini maka untuk yang HY maka kita bisa melihat dari row total dari yang atas yaitu 15 per 28 3 per 7 dan 1 per 25. Tentu sama dengan ini 15 per 28 3 per 7 dan 1 per 28. Nah tentu kalau di total ya nilainya 1. Ini di total semuanya nilainya 1. Karena apa? Itu adalah asumsi dari join distribusi tadi. Jadi sebenarnya distribusi marginal itu adalah lanjutan dari distribusi apa namanya di join tadi, gabungan tadi, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo sama Ellen. Sama ada kok. Sama Oke. Kak. Selanjutnya bagaimana kita melanjutkannya? Ya, kita diberikan fungsi join PDF f e, y do angka berapa ini? Ini angka berapa? Yuk. Oh, saya nggak bisa baca. 3 bukan Kak. Eh, li, baca ini 2/5. 5. Ini 5 oh kurang dari. 2/5. Ini 2/5 mungkin ini nulisnya. Iya, 2/5 ya. 2/5 kali 2x plus 3y. Untuk x di antara 0,1, y di antara 0,1. Kelihatan 2/5 dari mana? Dari bawah ini 2/5. Kita diminta untuk menentukan gx dan hy. Jadi ini distribusi marginal tadi. Untuk menentukan gx, maka kita integralkan terhadap variabel y. Batasnya x adalah 0,1. Kita masukkan batasnya. Kita integralkan seperti biasa. Maka
hasil akhirnya haruslah dalam bentuk X. Itu ciri khas kalau continuous atau menggunakan integral. Jadi kalau menggunakan integral, kalau GX ya fungsinya harus dalam bentuk X, bukan dalam bentuk Y. Berarti salah. Dan X-nya harus berada di interval 0, 1. Tadi itu merupakan syarat kasus tadi. Dan GX itu 0 untuk kasus lain. Ini lanjutan dari fxy 0 untuk elsewhere tadi. Oke. Sementara itu untuk yang HY sama, tapi kita integralkan terhadap variabel dx. Kita integralkan seperti biasa, ketemulah hasil akhir 2 kali 1 plus 3y/3. Tentu kalau HY dalam outputnya yaitu menggunakan variabel y. Jadi kalau kita apa namanya hitung HY itu dalam bentuk y, kalau gx dalam bentuk x. Y-nya juga berada di interval 0, 1. Kita ingat dalam kasus apa namanya peluang bersyarat ya, conditional probability, peluang B bersyarat A adalah PA iris B dibagi PA, di mana A dan B adalah kejadian yang didefinisikan oleh variabel X dan Y. Maka kita bisa menghitung PYY bersyarat XX sama dengan PXX, YY dibagi PXX. Jadi ini sebenarnya perluasan dari kasus atasnya tadi. A iris B itu sama halnya dengan joint distribution. Jadi irisan itu sama saja dengan joint distribution dalam hal ini. Oke. Dan A itu adalah X, apa? Sorry, sorry. A itu adalah X, B itu adalah Y. Seperti itu. Nah, apa namanya? Selanjutnya, ini adalah fungsi dari F, E, Y atau joint probability distribution. Kemudian yang PXX itu adalah GX. Jadi sebenarnya kita dapat mencari nilai P, Y bersyarat XX dengan cara menghitung F, E, Y dibagi GX. F, E, Y itu adalah joint probability distribution. Kemudian yang GX itu adalah marginal distribution of X. Ini sebuah siklus ya. Selanjutnya conditional probability atau peluang bersyarat. Misalkan X dan Y adalah variabel acak, discrete maupun kontinu, maka distribusi bersyarat dari peubah acak Y yang diberikan seperti itu adalah yang telah diberikan X ya. Jadi peluang bersyarat Y yang diberikan X adalah FY bersyarat X sama dengan FXY dibagi FX. Ya, tentu ini dibagi GX mungkin maksudnya ya, karena GX-nya positif. Sama seperti ini tadi dibagi GX, persisnya itu bukan FX. Tapi pemaknaan FX dan GX itu tidak masalah. Yang penting kita paham maknanya bahwa yang dimaksud FX itu sebenarnya adalah marginal F terhadap variabel X. Itu ya, itu nggak masalah. Karena sebetulnya ini mestinya GX sama seperti bawahnya yaitu HY. Jadi conditional distribution of X given that Y, jadi peluang bersyarat X ketika ada kejadian Y adalah Fx bersyarat Y, yaitu Fxy dibagi Hy, di mana Hy-nya positif. Sama serasa. Maka kita bisa menghitung peluang X lebih besar dari A, lebih kecil dari B, di mana Y sama dengan Y, ya, itu sebagai kejadian bersyaratnya, itu adalah jumlahan dari fungsi X bersyarat Y untuk X di antara A sampai B. Jadi ini adalah perluasan atau generalisasi. Dan hal serupa kita bisa menghitung integralnya dengan cara seperti ini untuk kasus yang kontinu. Saya rasa untuk teoritis dalam statistika itu tidak terlalu penting. Yang paling penting dalam ilmu statistika adalah terapannya atau bagaimana kita menyelesaikan soal dengan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan. Kita lihat contohnya. Pada contoh sebelumnya tentukan conditional distribution of X given that Y sama dengan 1 dan gunakan untuk menentukan P X sama dengan 0 bersyarat Y sama dengan 1. Kita ingin menentukan fx bersyarat y, di mana y sama dengan 1. Pertama kita ingin menentukan bahwa, nah kita hitung dulu H1. Jadi kalau H1, HY, maka X-nya tetap, Y-nya 1. Kalau tadi kan HY saja, maka Y-nya tetap. Tapi ini H1, berarti persis 1. Fx, 1. Sigmanya dari 0 sampai 2. Masukkan, tadi dapat dari mana Kak? 3/14, 3/14. Dari atas tadi. Jadi ini kelanjutan dari contoh 3/14 tadi. Di contoh 3/14 bukan di ini di file sebelumnya tadi kita sudah menemukan nilai-nilai itu. Selanjutnya kita dapat berhitung fx bersyarat 1 yaitu
menggunakan rumus tadi, conditional probability tadi. Fe,1 dibagi H1. Nah, Fe,1 dibagi H1. Jadi kita sudah menghitung bahwa H1 itu adalah 3/7. Berarti kalau diper sama aja dikali. 7/3. Jadi dibalik. Fe,1. Sekarang bagaimana kita menghitung fx sama dengan 0 bersyarat 1? Ya gampang. X-nya diganti 0. Maka 7/3 F01. F01 itu 3/14. Ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi ya. Di ini. 3/14. Dan seterusnya itu sudah muncul di sini. Sudah 0,1. Ini 3/14. Jadi ini kelanjutan dari join probability tadi. Nah, pada intinya marginal ini adalah kasus kelanjutan dari join probability tadi. Kita coba untuk kasus yang continue. Diberikan fungsi PDF f(e,y 10xy kuadrat. Untuk x lebih kecil y lebih kecil 1. Temukanlah fungsi marginal dan kondisional densitas dari fy bersyarat x. Gx-nya, maka gx adalah fungsi fxy kita integralkan terhadap variabel y. Kalau kita menghitung gx, kita integralkan terhadap variabel y. Kalau kita menghitung hy, kita integralkan terhadap variabel x. Masukkan, dan batasnya jangan lupa, batasnya adalah, kenapa kok ini x sampai 1? Karena tadi y itu lebih besar, x lebih kecil 1. Maka batasnya adalah x1, bukan 0,1 loh ya. Kalau 0,1 itu salah. Karena y-nya lebih dari x, bukan lebih dari 0. Itu berbeda. Diintegralkan, dimasukkan batasnya, ketemulah 10/3 x kali 1 min x pangkat 3. Selanjutnya, bagaimana kita menghitung fy bersyarat x? Kita punya teorema tadi, fy bersyarat x itu fxy dibagi gx. Yang sama dengan fxy-nya adalah 10 xy kuadrat. Dari mana? Dari soal ya. Fxy itu 10 xy kuadrat. Kemudian gx-nya dari mana? Ya sudah kita hitung tadi. 10/3 x 1 min x pangkat 3. Masukkan di eliminasi, selesai. Jadi ini adalah fy bersyarat x-nya dalam bentuk seperti ini. Kemudian ada satu hal lagi yaitu statistical independence atau bebas statistik. The random variable x and y are said to be statistically independent if only if. Jadi dua variabel x dan y dikatakan bebas statistik atau statistically independent jika dipenuhi fxy sama dengan gx kali hy. Tadi artinya apa? Artinya fungsinya itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari marginalnya. Kan marginal dari f itu kan gx sama hy. Jadi kalau fxy itu dapat dinyatakan sebagai gx kali hy, maka disebut dengan statistically independent. For all xy within the range. Jadi untuk setiap xy di dalam rentang itu. Contoh, so that the random variable for a sample tadi di contoh sebelumnya tadi tunjukkan bahwa itu tidak statistically independent. Untuk menunjukkan bahwa dia itu statistically independent, maka kita harus menunjukkan semua kasus bahwa Fe, y itu sama dengan Gx dikali Hy. Tetapi untuk membantah atau menunjukkan bahwa dia bukan statistically independent, maka kita cukup menunjukkan satu kasus saja. Jadi untuk menyangkal kita perlu satu kasus, tapi untuk memvalidasi kita perlu semua kasus. Nah, diminta menyangkal, maka kita ambil kasus. Kita tadi punya nilai F01 adalah 3/14. Ini jelas dari tabel ini ya. F01 itu 3/14 dari sini. G0 itu adalah jumlahan F0, Y. Y-nya dari 0 sampai 2. Karena G0 ya X-nya 0. Berarti 01, F01, F00, F02. Nilai-nilainya sudah ada di tabel tadi. Tinggal ditambah-tambahkan saja. Ketemulah 5/14. H1 ya, H1 kita ketemu untuk yang Fe,1. X-nya dari 0 sampai 2. Sama, di tabel tadi sudah ada nilainya. Sekarang kita tinggal hitung ya. Bahwa F01 itu kan 3/14. Tapi G0 kali H1 itu 5/14 kali 3/7. Itu adalah 15/14 kali 7. Jelas berbeda dengan 3/14. Maka dari sini kita simpulkan bahwa F0,1 tak sama dengan G0 kali H1. Dengan demikian, Fe, y tak sama dengan Ge kali Hy. Maka variabel
acak X dan Y bukanlah statistically independent atau tidak bebas secara statistik. Saya rasa itu untuk materinya. Jadi apa yang kita pelajari, join pertama itu alurnya kan PDF. Kita nyari PDF dulu. Selanjutnya kita nyari CDF-nya, kumulatifnya. Setelah itu kita bisa cari kalau ada variabel acak lain, kita bisa mencari join probability distribution atau distribusi gabungan. Selanjutnya baru kita bisa cari marginal distribution. Terakhir, kita bisa ngecek apakah dua variabel itu adalah statistically independent atau tidak. Jadi sudah banyak materinya, paling nggak ada 5 ya. Ada PDF, ada CDF, kemudian ada join atau gabungan, kemudian ada marginal, dan ada statistically independent. Ini sebuah siklus. Jadi di statistika itu kita mengerjakan satu soal itu dari awal sampai akhir. Ketika ada fase yang terlewat ya wassalam. Jadi dari satu step, dua step, tiga step, terus dikerjakan. Nah, barangkali sampai di sini ada pertanyaan dari Ayu atau Monerina. Aman, Kak, mencerna. Oh Masih ya. aman, Kak. Oke, sekarang coba kita lanjutkan di soalnya si Ayu yang kemarin sudah dikirim untuk berkaitan dengan materi ini. Sebentar. Kemarin itu sudah dikasih soal ya sama si Ayu itu ada dua soal. Yang pertama yang ini. Betul ya Ayu ya? Iya, Kak, itu kan soal yang waktu kemarin yang kelompok itu loh, Kak, disuruh bikin soal. Nah, akhirnya kelompok saya itu bikin itu. Oke, terus bikin soal harusnya sudah tahu jawabannya toh. Masa bikin soal nggak tahu jawabannya? Belum tahu saya, Kak. Oh, kemarin itu cepet-cepetan. Soalnya yang di continue itu pakai buku Walpol gitu. Disuruh disuruh ibunya pakai buku Walpol soalnya katanya yang continue itu sulit gitu. Jangan buat sendiri. Hmm, oh gitu. Supaya tidak salah. Kalau ini discrete apa continue yuk? Yang nomor satu ini discrete, Kak. Ya, ini discrete. Jelas kalau discrete kan dua, tiga itu discrete. Kalau continue itu interval, rentangnya interval. Kemarin itu contoh suhu. Sulit memang kalau continue itu. Nah, kayak ini kan continue nih yuk. Jadi Y-nya berada di interval 0,1. Tapi kan secara konteks ini kan nggak nyambung ya. Maksudnya nggak nyambung itu nggak seperti ceritamu ini. Kalau nomor satu ini kan ada cerita, punya dua wanita, tiga pria, kan cerita. Ini discrete. Oke. Oke, jadi ini kaitannya dengan discrete. Ini beda kok. Gimana? Yang nggak nyambung yang mana, Kak? Kita tuh ya kemarin cepet-cepetan ya, jadi ya. Enggak, Ke gini loh. Kalau nomor PT. satu itu ya, itu Nggih? konteks nomor satu itu namanya kontekstual. Jadi kontekstual itu bilangan dua, tiga, ini muncul sebagai konteks yang ada, yang mengalir gitu ya. Seorang manajer punya Iya. pekerja dua, tapi untuk yang soal nomor dua, jadi seolah-olah orang nggak baca cerita ini pun langsung bisa jawab, ya. Ketika kita melihat Oh, FY, ini tuh soal tidak salah ya. Secara statistika, secara matematis, ini oke. Tapi sebagai seorang pendidik ya, sebagai kalau kita melihatnya dalam pendidikan kurang kurang bagus. Tapi kalau dalam matematik atau statistik ini benar, bukan salah ya. Secara statistik benar, tapi kurang pas. Jadi katanya matematikawan membuat soal yang bagus itu kan kalau kita mau membaca teksnya. Nah kalau ini kan ya toh yuk kalau kita nggak usah baca proporsi anggaran dana sebagai kita nggak baca, kita langsung baca FY-nya kan selesai iya ketemu bisa. semua sebenarnya. Tapi kalau yang ini tadi kan ya mau nggak mau harus baca. Bisa, iya. Betul, itu ya. Itu cik. Nggak masalah. Oke, tadi saya sudah menulis ini. Saya coba mengerjakan tadi untuk yang nomor satu. Saya kelihatan tulisan saya. Kelihatan. Ya, jadi ada dua wanita dan tiga pria. Akan dipilih dua pekerja secara acak. Di mana ia adalah banyaknya wanita yang terpilih. Meskipun tadi Ayu nggak minta yang A sih, nggak apa-apa. Kita cari PDF-nya dulu. Karena apa? Untuk mencari CDF kita perlu PDF. Jadi PDF kita cari, CDF kita cari. Oke, PDF-nya tadi ada dua wanita ya. Kemudian Y-nya adalah variabel acak untuk
wanita, maka bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kemudian eh tentu F0 ya, F0 itu berarti 0 wanita, maka kombinasi dari 20 dikali 32 dibagi 52. Ketemulah 3/10. Dari mana? 20 itu 2 wanita terpilih 0. 32 itu 3 pria terpilih 2. 52 itu 5 orang terpilih 2 orang. F1 kombinasi 21 kali 31 per kombinasi 52. Ketemu 6/10. F2 kombinasi 22 kali kombinasi 3/10 dibagi kombinasi 52. Ketemu 1/10. Maka kita bisa melihat PDF-nya adalah FY-nya yaitu 3/10 untuk Y0, 6/10 untuk Y1, 1/10 untuk Y2. Grafiknya bisa digambar sendiri. Sama toh? Ayo atau ada kesalahan? Bisa. Ya. Benar. Kemudian bagaimana kita menghitung CDF-nya? Tadi kan apa namanya? Setelah kita menghitung PDF, barulah kita ketemu CDF-nya. PDF itu disimbolkan dengan huruf kecil, F kecil. Kalau CDF itu F besar. F besar 0 itu F0 kecil saja. Karena artinya apa? Definisinya lebih kecil sama dengan. Jadi 3/10 saja. Tapi kalau F besar 1 itu F kecil 0 tambah F kecil 1. Ketemu 9/10. Kalau F besar 2 itu F kecil 0 tambah F kecil 1 tambah F kecil 2. Ketemu 1. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa F besar Y atau CDF-nya adalah seperti yang saya tulis di kanan. 0 untuk X negatif, 3/10 untuk X berada di persekitaran 0,1, 9/10 untuk persekitaran X di antara 1, 2, dan 1 untuk X lebih dari sama dengan 2. Grafiknya kira-kira seperti ini. Itu grafik diperoleh dari FY. Jadi FY-nya dapat dulu, baru melukis grafiknya. Oke ya. Iya, Kak. Selanjutnya, diminta untuk membuat variabel acak. Kita bisa menambahkan X ya. Sebagai banyaknya pria yang terpilih. Kan tadi Y itu banyaknya wanita yang terpilih. Maka kita bisa menambahkan X sebagai banyaknya pria yang terpilih. Maka XY itu adalah bisa dinyatakan sebagai pasangan terurut 02, 11, 20. Karena totalnya harus 2. Maka kita bisa menuliskan J join probability distribution atau JDF ya. Peluang gabungannya itu sebagai F(X), Y kombinasi 3X dikali kombinasi 2 aja dibagi kombinasi 52. Artinya dari 3 orang eh, pria dipilih X buah X orang, dari 2 orang wanita dipilih Y orang. Dengan demikian X ada di antara 0, 1, 2 dan Y-nya harus 2 min X. Artinya kenapa? Karena X ditambah Y haruslah 2. Boleh juga ditulis sebagai 3 kombinasi X, 2 kombinasi X. Apa? Sorry, sorry. Kombinasi 3X, kombinasi 2 min X. Jadi Y-nya boleh ditulis sebagai 2 min X, boleh. Tapi ditulis seperti jawaban saya ini juga boleh. Yang penting harus ada imbuhan bahwa X ditambah Y mestilah 2. Karena kalau tidak 2 menyalahi konteks soal tadi. Begitu, ayo. Iya, Kak. Ya, oke. Jadi itu ya. Kalau tidak salah kemarin itu sebenarnya mintanya yang C. Si, ayo, Andre, ayo. Oke. Ya, 1B dan C ya, yuk kemarin yuk ya. Kamu ngecat aku. 1B dan C. Ya, Gimana? jadi CDF-nya yang ini ya, yuk yang B ini. Kemudian yang join probability distribution-nya yang C ini. Itu saya sudah menambahkan random variable itu. Oke, itu. Kemudian untuk yang nomor 2, tadi soalnya kan sudah ini tadi nomor 2. Proporsi anggaran untuk jenis perusahaan industri tertentu yang dialokasikan untuk pengendalian lingkungan dan pencemaran sedang dalam pengawasan. Nah, ini FY-nya itu seperti ini. Periksa fungsi kepada Ayu tadi sebenarnya cuma request yang D sih. Cuma merequest PDF-nya seperti apa. Nah, eh, ini itu PDF. Jadi ini PDF. Soal ini PDF-nya ini. PDF itu kan fungsi kepadatan peluang ya. Dalam satu variabel. Ah, ya ini PDF-nya. Kita hanya Oh, klik
Makanya dari A kan sudah jelas. Yuk. Periksa fungsi kepadatan di atas itu valid. Nah ini sudah dikatakan fungsi kepadatan. Fungsi kepadatan itu ya PDF itu. Ya, gitu. Oh. Saya tuh kalau Ya, dapat soal gini mesti bingung duluan Kak. Kayak, ya Allah sulitnya cuma gitu. cuma ya ini juga yuk. Soal statistika itu sebenarnya yang sulit nggak ada. Maksudnya sulit secara pembuktian itu tidak ada. Karena di statistika itu kita cuma comot-comot rumus, hitung. Yang susah biasanya adalah pakai rumus yang mana? Itu saja. Tapi kalau yang susah kayak kita belajar aljabar abstrak, kita belajar ubah banyak atau mungkin persamaan diferensial biasa, itu banyak soal yang susah. Tapi di statistika dan peluang itu sebenarnya tidak ada soal yang susah. Yang ada hanyalah soal yang membingungkan itu saja ya. Membingungkan karena lah ini sudah ada kok ditanya lagi. Makanya kalau kita eh, baca di awal ya, PDF itu kan probability distribution function gitu ya. Jadi distribusi peluang gitu ya. Tapi density ya. Density itu kalau di Indonesia kan itu artinya kepadatan. Jadi PDF itu memang ya kepadatan peluang itu, fungsi kepadatan itu. Beda kalau yang CDF. Kalau yang CDF itu kumulatif. Jadi fungsi kepadatan yang diakumulasikan, ditotalkan tadi. Maka kalau diminta menjawab soal nomor 2 ya untuk yang pertama diverifikasi kita cuma menghitung integralnya itu sama dengan 1. Saya rasa sudah oke. Untuk yang itu 10% ya tinggal dimasukkan Y-nya 0,1, 50% ya Y-nya 0,5. PDF-nya ya ini karena sudah terbukti valid tadi maka ini disebut sebagai PDF. Maka untuk menghitung CDF-nya ya tinggal PDF ini diakumulasi ya, diakumulasi. Tapi Kak, bagaimana? Ini kan dalam satu variabel, maka CDF-nya itu dihitung dengan menggunakan variabel Y. Jadi ini kan Y-nya 01, maka kita menghitung min tak hingga sampai Y. Begitu. Jadi min tak hingga sampai Y, dimasukkan integralnya, dihitung, maka dalam bentuk akhirnya adalah min 1 min Y pangkat 5. Maka fungsi kepadatan kumulatifnya adalah seperti ini. 0 untuk X negatif, min 1 min Y pangkat 5 untuk X di antara 0, 1, dan 1 untuk X lebih dari sama dengan 1. Untuk grafik bisa dilanjutkan sendiri. Begitu ya, ayo. Iya Kak. Ya. Nah, sekarang untuk soalnya si Ellen, nah saya lupa. Ternyata Ellen kirim soal di grup ya. Oke, nggak apa-apa kita kerjakan bareng aja kalau gitu. Oke. Karena Ayu itu ngechat langsung, makanya saya ingat. Ternyata lupa si Ellen ternyata pernah ngirim soal di grup, jadi saya lupa. Gak apa-apa. Tadi si Ellen sudah mengerjakan yang 1, 2, 1, gitu ya, Ellen ya. Iya Kak, Suaramu kok hilang, Len? radang Kak. Oh, radang. Saya tak kirim sebentar. Kita kerjakan bersama kalau begitu. Ini kerjaannya si Ellen. Biar betul. Soalnya kan ya ini 1, 2, 1. Kemudian jawabannya si Ellen tadi. Oke, ini soalnya, ini jawabnya. Kita kritisi bersama-sama. Saya juga belum ngerjain. 1, 2, 1. A construction company, sebuah perusahaan konstruksi, employ to sales engineer, mempekerjakan dua teknisi sales, dua teknisi. Engineer satu does the work of estimating cost for 70% of job with the company. Jadi yang satu itu 70%.
Engineer two does the work 30%. It is known that the error rate for engineer one is 0,02 error rate. Whereas the probability of an error in the work of engineer 2 is 0,04. Suppose a bit arrive and a serious error occur in estimating cost. Which engineer would you guess did it work? Oke, jadi ceritanya itu ada dua seorang teknisi seperti itu saja, di mana yang pertama itu bisa apa namanya pekerjaannya perkiraan uang itu mencapai 70%. Untuk yang kedua itu mencapai 30%. Tapi error pekerjaannya untuk yang pertama itu 0,02, yang kedua itu 0,04. Mana yang lebih baik? Si Ellen mendefinisikan J sebagai jobs, A sebagai errors, A1 sebagai engineer satu, dan itu sebagai engineer dua. Oke, jadi dihitung P artinya apa? Engineer peluang engineer pertama dengan error. Tuh, tuh 70% kali 0,02 dibagi 70% kali 0,02 ditambah 30% kali 0,04. Nggak muat. Ya, artinya apa? Artinya adalah ah, dibagi peluang total. Seperti itu. 0,53. Ketemulah hasil akhirnya 0,53. Kemudian yang peluang kedua ketemulah 0,046. Maka lebih besar 0,53. Maka disimpulkan bahwa E1 membuat lebih banyak apa namanya serius kesalahan serius yang mengakibatkan dalam perkiraan biaya. Oke, oke ya. Gimana Ayu? Ada masukan? Oke, kita sudah belajar ini loh, yuk. Materimu sudah lama ini. Ini kan Enggak, Kak. pekerjaannya si Ellen. Gimana yuk? Ada koreksi? Ya, kalau ada koreksi ya enggak apa-apa. Ini materinya materi yang di awal. Jadi ini kalau enggak salah materi yang awal ini. Materi ini apa ya? Bentar. Ya ini kayaknya. Lebih awal lagi. Kamu pakai buku apa loh kuliahnya? Wakul, Kak. Ya, pakai buku apa kuliahnya? Iya, Hah? Buku Walpol, Kak. Sama kayak Oh, aku. oh sama ya. Ini apa materinya? Yuk. Yang awal sendiri itu, iya, Kak. Enggak ada ya? Saya Oh ini. 12. masuk di bias, Kak. Oh sudah baik itu ya. Suaramu anu lan, putus-putus lan. Oh Iya, ini tak, baik Kak. semua ya. Udah jelas atau masih putus-putus, Kak? Ya, lumayan, Ini lumayan. loh, masuk yang ini loh, Kak. Sudah Bersyarat lu, ini. sudah lumayan kok suaranya. Ini apa ya? Oh, bukan. Yang bawah, Kak. Kalau yang awal tuh conditional, Kak, kalau di saya. Yang ini toh yuk. Avalon materinya. Aku malah lali materi ini sing di. Iya, yang contoh ini. Ya, betul ya. Ini Iya, kali ini betul. dibagi totalnya. Ya, betul. Materi Bayes Rule. Sorry, anu Ellen, suaranya itu kadang putus, kadang enggak. Sama tuh yuk, terdengar di kamu kadang putus, kadang enggak gitu ya. Oke, Mami, Kak. Mungkin jaringan, mungkin jaringanmu Ellen. Oke, nggak ada masalah Ellen nomor satu.
Kita lanjutkan. Eh, Kita lanjutkan. 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 5. 1 2 3. Oke, 1 2 3. Ya kita kerjakan bersama-sama. And this run plan is conducting a study to determine how quickly injured workers are back on the job following injury. Record shown that 10% of all injury work. Apa ini? Ayo, bisa membantu terjemahannya. Sebentar, Kak. An industrial plant is conducting a study to determine how quickly injured workers are. Seberapa cepat orang yang cedera? Industrial plan itu apa sih? Ya, In cedera, Kak. Iya. Industrial plan itu apa, Alan? Plan itu apa? Oh, pabrik. Pabrik, katanya Google. Sebuah Sebuah pabrik pabrik atau industri. perusahaan. Heeh. Ininya dia melakukan studi untuk memeriksa seberapa cepat karyawan yang tadi saya bilang apa? Cedera. Saya tadi bilang apa? Injured itu cedera Cedera. nggak sih? ya, Apa arti? cedera, Ya, cedera. Yes. karyawan yang Injury cedera is balik kembali gitu kan maksudnya secara secara implisit lah intinya. Kalau ada karyawan yang sakit misalkan atau keseleo atau sakit apa itu berapa cepat sih mereka akan balik kerja lagi? Pada intinya begitu. Record show yeah. laporan menunjukkan bahwa 10% dari total pekerja kita tuliskan P. 10% dari pekerja. P adalah saya simbolkan P itu pekerja. 10% dari total pekerja are admitted to the hospital for treatment and 15%. Yang Bentar, bentar. 10% itu yang pekerja cedera, Kak, yang dirawat di rumah Oh ya, sakit. admit itu artinya apa? Gimana, Kak? Itu Admit yang ini artinya apa yuk? pekerja yang cedera yang dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Oke, berarti ada 10% ya. 10% Oke, yang cedera ya, benar ya? 10% dari betul. P, karena P-nya adalah total pekerja. Kemudian 15% kembali. Berarti 15% dari orang yang sakit tadi toh? Oke, 15% itu udah kembali kerja Betul? keesokan harinya. Berarti Oke, 15% dari 10% P loh itu. Karena yang sakit kan 10% saja. Jadi 15% dari 10% sudah kembali. Berarti kalau dari sini 85%-nya belum kembali ya? iya, Kak. Belum gitu ya. Secara implisit kita bisa tahu kan angka 85. In addition, sebagai tambahan, studi menunjukkan bahwa 20% are both admitted for hospital treatment and back on apa nih yuk maksudnya yuk? Yang mana, Kak? In addition, In addition, studies how Oh, itu selain itu penelitian menunjukkan bahwa 2% dirawat di rumah sakit dan kembali bekerja keesokan harinya. mana maksudnya? Penelitian menunjukkan bahwa 2% itu dirawat di rumah sakit dan kembali bekerja keesokan hari. Bentar, Kak. In addition itu selain itu, Kak.
Ya, maksudnya secara makna bagaimana? Kan tadi sudah dibilang yang balik besok itu 15%. Kok sekarang Ini nambah lusa, 2%? lusa. Entah, menurutku lusa. Jadi 1 hari baliknya 15 dari 10%, terus 2%-nya lusa gitu, tak, Kak? Tapi ini secara kalimat sama persis loh. Are back on the job the next day. And back on the job the next day. Sama persis loh. Secara susunan kalimat. Oh, Tidak itu berbeda. mungkin mungkin gini, Kak. Itu Piye, piye, ada piye. dua opsi gitu, tah. Maksudnya kayak ada yang mengasumsikan dua, dua opsi. Jadi opsi pertama itu mungkin yang 15% itu yang bisa kembali keesokan harinya. Terus mungkin opsi keduanya itu ada yang 2% untuk kembali keesokan harinya. Atau gimana ya, Kak? Belum masuk akal. Ya kan kita harus bisa memasuk akalkan ini loh. Belum logis. Conducting, saya tak klik di internet. Is conducting a study Yes, yes. to determine. Ini yang susah dari soal bahasa Inggris, sih, gak iso bahasa Inggris. Saya tak terjemahkan. Sebuah pabrik industri sedang melakukan penelitian untuk menentukan seberapa cepat pekerja yang cedera dapat kembali bekerja setelah cedera. Catatan menunjukkan bahwa 10% dari seluruh pekerja yang cedera dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Catatan menunjukkan bahwa 10% dari seluruh pekerja yang cedera, 15% kembali ke keesokan harinya. Selain itu penelitian menunjukkan bahwa 2% dirawat di rumah sakit dan kembali bekerja ke keesokan hari. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa 2% dirawat di rumah sakit. Iya, 10%. Oke. Jadi apa namanya? Setelah saya translate yo, pada intinya ini kaitannya dengan dan sama atau. Jadi kalau yang 2% ini dia itu eh, ke rumah sakit dan langsung sembuh besoknya. Ya, jadi kalau yang 2% ini dia ke rumah sakit dan pasti langsung sembuh besoknya. Itu 2%. Tapi yang 10% tadi itu ke rumah sakit saja, sebagian sembuh, sebagian belum. Jadi ini kayak diagram Venn begitu ya. Ini di diagram Venn kan begitu. Itu seolah-olah ada yang ke rumah sakit saja atau sembuh dan ada yang ke rumah sakit langsung sembuh besok. Nah, orang-orang yang ke rumah sakit saja dan langsung sembuh besok itu ada 2% setelah didata. Tapi 10% ini adalah 10% dari total. Jadi 10% orang yang cedera itu masuk rumah sakit. Sementara dari 10% yang masuk rumah sakit tadi, 15%-nya langsung sehat besok, sisanya belum. Tapi kalau yang 2% ini sudah jelas. Dia masuk rumah sakit dan sekaligus langsung sembuh. Itu secara translatean seperti itu. Ini tadi saya coba translate di Google, maknanya seperti itu. Sekarang jawabannya bagaimana? Kira-kira ini pakai bias tadi apa enggak ini? Ya, toh? Ya, Pakai ya bias enggak. yang tadi toh mestinya. Oh, Jadi nggak bisa ditambah terus dikurangi gitu, Kak? iya, jadi suaramu kok jadi aneh toh, Lun? Ini suaramu kok jadi aneh toh, Lun? Suara aku. Gara-gara sakit. Oke, jadi apa namanya? Ini kaitannya dengan irisan himpunan sebenarnya, ya. Iya. Jadi tadi kita di awal, sebentar, ini kayaknya ada di materinya si Ayu ini. Biar kita gak melenceng dari materi.
Yo, ben gak melenceng dari materi. Ada di depan. Sebelum ini apa sih? Yang pertama ini gak sih conditional probability? Yang paling pertama ini gak sih yuk yang kamu kasih aku? Apa ada yang lebih awal lagi? Kalau yang pertama itu, pertama sendiri itu conditional, Kak. Baru Conditional bagi. ya. Oh iya, iya. Nah ini. Jadi PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA iris B. Jadi menggunakan yang itu ya. Kan yang ditanya itu supaya nggak melenceng dari materi. Nggak melenceng. Di sini ya. Kan pertanyaannya, jika seseorang itu cedera, if worker is injured, what is the probability that the worker will either be admitted to hospital or be back on the job the next day or both? Jadi, ketika ada seseorang itu cedera, maka berapakah peluang seorang pekerja itu akan langsung dikirim ke rumah sakit atau kembali ke kerja besok atau bahkan kedua-duanya. Jadi tadi itu 10% itu dikirim ke rumah sakit. Ini kesalahan pemahaman sedikit. Tadi kan kita karena sebelumnya belajar apa tadi? Bias tadi ya. Bayesian rule maka seolah-olah ini bias. Ternyata ini bukan Bayesian. Ini kaitannya dengan teori himpunan saja. Jadi kaitannya dengan teori himpunan saja. Tidak pakai yang ini. Jadi maksudnya dia itu adalah seperti ini. Kita punya dua dua besaran ya. Dua besaran itu adalah orang yang masuk ke rumah sakit, ini saya tulis ya. Ini ke rumah sakit, saya tulis RS begitu. Yang ke rumah sakit itu 10%, seperti itu. Yang ke rumah sakit itu 10%. Kemudian apa namanya? Yang kembali itu adalah 15%. Ini kembali. Kemudian yang dua-duanya itu 2%. Jadi secara diagram Venn itu penulisannya seperti itu. Jadi di sini arbot maksudnya 10% itu dikirim ke rumah sakit, 15% itu nggak ke rumah sakit maksudnya. Dia itu langsung sembuh besok. Jadi di sini itu disebutkan 10% itu dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Sementara 15%-nya itu langsung kembali. Jadi 15% itu bukan 15% orang yang ke rumah sakit tadi. Bukan. 15% ini adalah orang yang ya katakanlah misal orang keseleo ya. Keseleo kan hari ini cuti tapi besok kan bisa kembali gitu tanpa ke rumah sakit kan seperti itu. Jadi yang dimaksud itu 15% itu seperti itu. Bukan 15% dari orang yang sakit tadi. Jadi 10% itu ke rumah sakit, 15% nggak perlu ke rumah sakit, besok langsung kerja. Nah, 2% itu harus ke rumah sakit dulu, baru besok kerja. Bisa dipahami penjelasan saya? Apa bingung? Bisa, Kak. Ya toh? Jadi 10% ini ke RS, begitu. 15% ini pulang aja, nggak perlu ke RS, pulang besok kerja. Itu 15%-nya pulang besok kerja. Nah, 2%-nya ke RS dulu, baru besoknya kerja. Jadi ini beda. 10% ke rumah sakit, 15% pulang besok kerja langsung, 2% ke rumah sakit dulu perawatan, besok udah bisa kerja. Bisa membedakan? Halo Ellen, bisa Bisa, membedakan Ellen? Kak. Oke ya. Dengan demikian, clear lah materi ini, jelas. Kalau jelas, baru kita gunakan konsep himpunan gabungan. PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B. Jadi pengurangan boleh Kak, boleh, tapi harus ada dasarnya ya. Jadi dasarnya ada di situ tadi. Didefinisikan dulu A itu apa, B itu apa. Jadi kita bisa menghitung A gabung B itu PA tambah PB kurang irisannya. Tapi didefinisikan dulu A, B-nya itu apa. Oke. Nah, ini maka akan menjadi 10% tambah 15% kurang 2%. 25 kurang 2, 23%. Jadi peluangnya adalah 23%. Ada pertanyaan? Jelas, Kak. Jelas ya.
Kemudian soal nomor berapa tadi, Ellen? 5. Yang ditanya 5 125. ya. Ya, 5125. Kalian udah puasa hari ini apa kemarin apa besok? Apa kapan? Terusan hari ini, Kak. Oh, hari ini. Ellen sakit nggak puasa? Ending ya? Tak kopi kok hilang. Puasa, Kak. Oh iya. Kalau puasa itu saya lebih suka belajar sore. Kalau pagi, anu apa? Nanti siang hari lemes. Kalau sore, ya sudah sore nggak apa-apa. Dikit lagi Kalian buka. puasa kayak gini gimana? Soalnya dikit lagi buka. Iya. Kecuali Ellen puasanya setengah hari. Iku kayak Apa zaman kuis SD, ini? Kak. Pas kuliah ya maghrib. Nanti kalau S2 Isa. Eh, kalian kuliah? Puasa ini masih kuliah apa libur? Kuliah, Kak. Kuliah. Jam kuliahnya berkurang loh, apa sama? Iya, berkurang. Kurang. Offline ya, yuk ya. Nggih, Apa? Wah, panas-panas. Surabaya panas apa udan yuk? panas, Kak. Kalau di daerah Panas saya, ya. di rumah saya nggak seberapa Enggak seberapa. Tapi kalau di UNESA, panas. panas. Berarti sekarang itu di kelas pendidikan matematika itu sekarang 10 kelas. Nggih, insya Allah gitu. Wow. Lah, yang 10 kelas itu baru, baru gagasan. Sudah, Kak. Udah berlaku. Memang adik tingkat di 2023 itu sampai I kelasnya. Kalau Tapi kamu itu udah kelasnya sampai termasuk. apa? Kalau angkatanku itu A, U, sama B. Oh, masih 3 kelas. Era saya itu masih 3 kelas. Betul. Kalau era yang lama memang masih 3 kelas. Tapi kalau sampai 10 kelas, kayak dosennya gak tambah lah, ya kesel dosennya. Iya, ada yang baru sih, Kak, kayak Banyak. nggak nggak tahu, Kak. Loh, Tapi yang nggak saya tahu. tahu itu yang baru tahu itu yang DPA saya Pak Sugi itu kan. Pak Sugi ya, itu Iya, lagi wingi jadi dosen. oh, iya. Itu memang awalnya DPA saya kan Pak Wahid terus diganti Pak Sugi itu. Karena Pak Wahid ke Amerika loh. Nggih. Berarti Sama Budi Pak Wahid sudah tidak mengajar ya? Mboten, Budini juga. Terus ini niatnya Pak Dayat mau kuliah lagi Ya, sama Pak Pak. Dayat mau ke Inggris apa ya Pak Dayat? Ya, lupa kapan hari ngechat itu. Oh, oke. Pak Sofan juga Pak katanya. Sofan, entek lah Nggih. dosennya. Iya kayak Bu Susan. enggak ini. Bu Jurusan Susan iku enggak ya? menetap, Kak. Terus Semoga jadi anu apa? Kaprodi. ah, Biar jangan Kak. kalau minta tanda tangan biar ada tantangannya. Tapi katanya yang pendidikan ini mau dipindah di Magetan. Tapi nggak tahu saya iya apa Oh, enggak itu. kampus Magetan sudah ada ya, kampus Magetan betul. Mungkin nggak dipindah lah, tapi dibuat 2 kampus kayaknya. Jadi di Ketintang ada, di Magetan mungkin juga ada. Nah, dipindah langsung lah ya dosennya mesakno. Oh. Soalnya ya kan ada Hmm. dosen-dosen misalkan dosen-dosen senior itu kan dia ngajar S1 sama S2. Ya Mas, ya kali pagi di Magetan terus siangnya ke Lidah kan yo Iya, nggak iya sih. nyambung Mungkin. ya. Mungkin. Mungkin. Ya. Tapi Kalau udah banyak kok yang masuk. profesornya udah tambah belum? Nah itu Baru Buros belum kemarin toh. ada. Iya, Buros karo baru. Pak Leman. Nggih. Betul ya. Berarti pendidikan itu sekarang profesornya Pak Mega masih ada,
Pak Tatak, Buros. Itu yang pendidikan. Siapa lagi Pendidikan yang pendidikan? itu aja sih, Kak. Eh, Ih, Bu. Oh iya, kalau pendidikan itu aja. itu aja. Kalau murni kan ada Pak Ketut, ada Bu Bu Manu. Juniati, Bu Manu, sama Pak Leman itu empat. Berarti pendidikan kurang satu, tambah satu. Bu Susan Hmm. iku mau ya, nang dijok nih. Oke, apa namanya? A survey of those using a particular statistical software system indicate that 10% were dissatisfied. Jadi sebuah survei yang apa namanya melihat tentang penggunaan perangkat lunak statistik menunjukkan bahwa 10% kurang puas. 10% kurang puas atau dissatisfied, kurang puas. Penggunaan software statistik, contohnya SPSS atau program R. Okay. Half of those dissatisfied for the system of the system from vendor A. Jadi separuh dari yang tidak puas membeli dari sistem A. Jadi separuh 50% yang kurang puas itu beli vendor A. It is also known that 20% of the survey purchase from vendor A. Diketahui juga bahwa 20% dari mereka yang disurvei membeli dari vendor A. Oke, 20% yang disurvei beli vendor A. Bedanya apa? Kalau yang tadi 50% yang kurang puas. Kalau ini 20% dari total populasi survei. Oke. Given that the software was purchased from vendor A, what is the probability that the particular user is dissatisfied? Jadi diberikan kondisi bersyarat bahwa belinya dari vendor A, berapakah peluang bersyarat ketidakpuasan itu? Tuh, ini berarti peluang bersyarat. Iya kira-kira. Yang diketahui adalah 10% yang kurang puas. 10% yang kurang puas dari semuanya. Kemudian kalau 10% kurang puas, tadi dikasih tahu ada 50% yang kurang puas itu belinya dari A. Berarti separuh ya, 50% dari 10%. Jadi ibaratnya kan tadi 10% itu kan kurang puas. Half, berarti separuhnya. Berarti 50% kali 10% itu belinya dari vendor A. Atau 50% kan seperti itu, Pak. 5% ya, 5%. Berarti 5% dari orang yang disurvei merasa tidak puas itu belinya dari vendor A. Dan vendor A itu dibeli dari 20% dari total populasi. Ya, jadi 5% ini adalah 20% dari total populasi atau total orang yang disurvei tadi ya. Itu. Maka apa namanya tadi dikatakan apa? 20% dari total populasi ya. 20% itu berapa? Seperlima, betul. Ayo Samuel. 20% itu seperlima ya. Benar, Kak. Enggak, Kak, seperlima. Jadi 10 seperlima ya, seperlima. Oke, sekarang bagaimana kira-kira? Jadi tadi dikasih informasi bahwa 20% dari total populasi, kemudian ada 5%. Itu 5% diperoleh dari 50 kali 10%. Coba dipahami dulu. Yang ditanya itu peluangnya.
Mana kira-kira? Jadi eh, yang kita tahu itu cuma 10% kurang puas saja tadi. Kemudian separuh dari itu beli A berarti kita angka 5% tadi, peroleh 5%. Tapi bagaimana kelanjutannya? Bagaimana kita bisa menghitung peluang setelah diberikan kejadian A? Ini peluang bersyarat. Kira-kira dari rumus itu apa yang bisa kita lakukan? Dari rumus yang diberikan tadi. Ayo barangkali ada ide yuk. Gimana yuk ngerjakannya yuk ini. Masih memahami soalnya Kak. Soalnya apa sih sederhana ya, tapi apa namanya jawabannya. Sebenarnya kayak kaitannya dengan aturan bias ya. Jadi tadi di bias rule tadi mana tadi hilang. Oh ini bias rule tadi loh. Nah ini. Jadi sama saja tapi tadi bersyaratnya sudah jelas ya. B3 bersyarat A. Jadi di teori apa namanya bias tadi kan ada seperti ini ya. Di awal itu kan teori bias itu bilangnya apa sih mana sih tadi? Teori bias yang di awal tadi, yang conditional probability. Dar, mana yang conditional? Yang di awal banget. Sebelum ini, oh ini conditional probability. Ah ini, tadi ada materi ini loh. PB bersyarat A itu sama dengan PA bersyarat B kali PA. Ya, jadi eh ada rumus itu. PB bersyarat A itu sama dengan PA iris B dibagi PA. Ya. Nah, tinggal apa namanya? Bagaimana kita menghitungnya saja. Kita tinggal menghitung ya. Kita definisikan B bersyarat A itu B itu yang kurang puas begitu. B itu yang kurang puas. Kemudian A ini ya kejadian beli dari vendor A tadi. B itu kita definisikan kurang puas seperti itu. Nah, apa namanya? Kita bisa peroleh 10% tadi ya. 10% itu dari yang tidak puas. Jadi 10% itu apa? 10% dari populasi ya. 10% dari populasi itu tidak puas. Betul kan? Ya, 10% itu kurang puas. Maka 10% ini bisa kita tulis sebagai PB. Atau peluang tidak puasnya itu 10%. 10% itu dapat kita tulis sebagai 0,1. Itu bisa kita tulis sebagai PB. Seperti itu. Jadi itu peluang apa namanya kurang puas tadi. Kemudian kita bisa menulis PA bersyarat B. Artinya apa? Orang-orang yang beli vendor A dan dia tidak puas tadi. Yaitu adalah yang sudah kita hitung 5%. Jadi 5% tadi dapat dari mana? A half of population tadi. 50% kali 10%. Begitu ya. Maka itu disebut dengan peluang nantinya. Tapi untuk khusus yang PA bersyarat B, di sini sudah disebutkan bahwa
a half of those with distinctive versus the system from vendor A. Jadi, maka di sini kita menggunakan a half saja. Kita gunakan yang separuh saja. Separuh itu 50%. Jadi di sini kita tidak gunakan 5% dulu. Untuk yang di sini kita gunakan 50% atau 0,5. Jadi ini dari mana dapat 50%, Kak? Itu dapat dari a half of those dissatisfied. Itu disebut dengan PA bersyarat B. Sementara yang ditanya itu PB bersyarat A ya, yang ditanya ini PB bersyarat A. Sementara yang kita temukan itu PA bersyarat B. Kita sebelumnya punya rumus kalau PA bersyarat B itu adalah sama PA iris B dibagi dengan, nah ini bedanya. Bedanya bukan dibagi PA, tapi dibagi dengan PB. Nah, PA bersyarat B-nya kan 0,5. Kemudian PA iris B-nya itulah yang kita cari. Maka PA iris B dibagi PB. PB-nya 0,1. Kita ketemu PA iris B adalah 0,5 kali 0,1. Ketemulah 0,05. Ya sebenarnya ini lah 0,5% tadi ya. Ya ini sebenarnya. Jadi 5% ini boleh kalian tulis sebagai coret-coretan kayak saya ini. Tapi kalau mau lebih statistik, caranya kayak gini. Itu lebih statistik, itu lebih oke begitu ya. Makanya saya kasih opsi terserah mau ditulis pakai kata-kata seperti ini atau mau di. Wah, ini jaringan saya ternyata. Ini suara saya terdengar. Halo, ayo. Terdengar Kak, aman. Ya, ternyata jaringan saya. Oke, sorry ya. Oke, jadi tadi PA-nya itu adalah 20% ini. PA-nya itu 20% dari total populasi atau 0,2 gitu. Suara saya ternyata yang dari tadi saya ngomong ternyata jaringannya hilang. Oke, itu ya. Jadi 0,05 dibagi 0,2 atau 50 dibagi
Kalau ini kita sederhanakan ketemulah 0,25. Oke, sama. Jadi apa namanya? Kita bisa menulisnya secara statistik seperti ini ya. Secara statistik jika ketemu 0,05 tadi, atau kita tidak perlu seperti itu, kita bisa langsung menghitungnya dengan tulisan saya seperti ini. Oke. Nah, seperti itu untuk soal ini jadi jawabannya adalah 0,25. Tinggal didefinisikan saja A-nya siapa, B-nya siapa. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Erina sama Yuk. Aman, Kak. Oke, oke, oke. Saya rasa untuk pertemuan hari ini pas 1,5 jam ya. Kita cukupkan sampai sini dulu ya. Barangkali kalau apa namanya nanti mau les lagi ya silakan dikirim. Tolong diingatkan kalau saya lupa tadi soalnya lupa. Itu saja untuk hari ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sore, Terima kasih ya, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Oke.